bisa ke lantai 5, bisa juga ke bawah. Kalau jumlahnya lebih dari 2 atau 3, kita bisa, kita rotasi. Karena kan sebenarnya pengertian magang di sini memang untuk bagaimana menggali pengetahuan atau mendapatkan keterampilan yang ada di sini secara maksimal. Sehingga tadi kalau ditanya ditempatkannya di mana, ya nanti kita atur memang untuk itu gitu. Berarti semuanya dikenalin. Iya. Karena kan tujuan magang sebenarnya itu. Betul. Gitu. Enggak hanya suruh ngetek aja, enggak. Apalagi suruh bikin kopi doang, enggak, jangan. Iya, kopi doang. Iya kan? Gitu ya. Mahasiswa jurnalistik semester 4 dan sekarang saya lagi ada tugas ujian akhir semester dari mata kuliah jurnalistik TV. Terus datang ke Sinematek Indonesia untuk meliput tentang koleksi seluloid film, Pak. Perawatan. Soalnya saya pernah dapat informasi kalau misalnya di sini tuh ada ribuan seluloid film gitu, Pak. Jadi saya tertarik gitu. Untuk itu meliput, tadi ya. Meliput apa meneliti? Meliput sih, lebih meliput. Jadi nanti outputnya mau dijadikan apa? Video atau video. Paper atau karya tulis atau apa? Jadi video, jadi kayak video berita gitu, Pak. Oke. Jadi soft news. Ya, sebagai salah satu dari tugas mata kuliah jurnalistik. Iya, saya agak ke situ. Saya nggak kelihatan nanti gimana. Oke. Terus sekarang pengen nanya-nanya selain yang meliput syuting-syuting ya. Iya. Oke, nanya apa sekarang? Saya mau nanya nih, sejarah singkat dan tujuan utamanya dibangun sinematik ini tuh apa, Pak? Iya, pendek aja ya, karena sejarah panjangnya nanti bisa kamu buka di Google dan sebagainya. Iya, Pak. Intinya sih dari semangat seorang Misbah Sabiran untuk mendokumentasikan, mengarsipkan berbagai hal tentang film. Ya, dirintis tahun 71, diresmikan tahun 75. Nah, itu berlangsung sampai sekarang, yaitu untuk pelestarian film. Pelestarian film ini kan meliputi berbagai hal ya. Baik menyimpan, merawat, sampai kemudian memanfaatkan film itu sebagai sumber penelitian, sumber pendidikan, sumber studi, sumber apresiasi dan sebagainya kayak yang kalian lakukan ini kan. Nah, itu semua yang kita jalankan sampai pada tahun 2023 ini. Itu nanti riwayat detailnya bisa dibaca lah nanti kita kasih itu. Terus apalagi fasilitas umum kalau misalnya orang-orang yang bukan mahasiswa atau pokoknya orang-orang publik gitu mau ke sini, apa aja yang bisa dinikmati ini fasilitasnya di sini? Iya, dinikmati sebagai sumber pengetahuan ya tentu saja yang berkaitan dengan film. Jadi karena ini pusat data dan karena ini pusat arsip, maka disinilah terletak riwayat atau sejarah film yang didasari atau yang bersumber dari arsip-arsip, dari data dokumen ya, termasuk naskah-naskah film, termasuk benda film dan film itu sendiri. Sehingga yang bisa dinikmati orang kalau datang ke sini adalah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal itu ya, sejarah, riwayat dan sebagainya. Tetapi karena juga ini ada bentuk fisik ya, di lantai 5 itu tempat penyimpanan, ada alat-alat dan sebagainya. Ada perpustakaan yang spesifik film dan juga ada galeri dan sebagainya, maka sesungguhnya orang datang ke sini manfaat sebagai wisata, ya, wisata budaya. Kebetulan juga Sinematek ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek vital nasional di bidang budaya, ya, itu tahun 2008, gitu. Jadi tadi masyarakat, orang umum kalau mau datang ke sini ya akan mendapat manfaat seperti itu. Termasuk kan banyak anak-anak sekolah, mahasiswa pada berkunjung ke sini gitu.
Kalau saya yang di bawah itu untuk melihat koleksi seluloidnya kan ke gudangnya itu harus pakai surat izin atau bisa langsung datang aja? Kalau ingin, kalau sebenarnya kalau orang per orang bisa kan, setiap saat kan bisa datang lihat-lihat apa dan sebagainya. Tetapi kalau kedatangannya itu misalnya ingin nonton film ini, nah itu juga kita layanin dan itu gratis ya. Termasuk ingin melihat data ini itu kita layanin, tetapi akan lebih baik kalau nelpon dulu atau ngasih tahu dulu supaya kita mempersiapkan. Misalnya saya pengen nonton film, tentu film-film klasik ya kalau di sini ya, pengen nonton film misalnya Darah dan Doa, nah supaya kita siapkan itunya itu kalau perorangan. Nah kalau rombongan karena jumlahnya banyak dan biasanya kita pertontonkan bisa di bawah dengan seluloid, bisa juga di atas di Cinema Mini ini, maka kita harapkan izin dulu atau pemberitahuan pemberitaan dulu apa supaya kita bisa mengkoordinasikan kegiatan itu. Karena apalagi kalau banyak kan, dan ini sering misalnya kita butuh tempat parkir, apalagi kalau bawa rombongan bis, itu parkirnya nggak bisa di sini, harus koordinasi dengan parkir di Niagang Serang dan sebagainya. Termasuk masalah-masalah teknik yang berkaitan dengan film apa yang akan diputar, dan biasanya kalau banyak gitu sekalian kita lengkapin dengan semacam kegiatan diskusi atau sarasean atau workshop singkat lah. Nah itulah gunanya tadi pertanyaannya apakah perlu izin dulu atau enggak. Jadi kalau perorangan apa sih enggak, biasa aja. Ini kan tempat memang memberikan pelayanan kepada publik. Berarti gitu. Terbuka boleh itu. Oh terbuka, sinematik itu terbuka, setiap saat boleh bertamu ya kan. Memang ada jam kerja, tapi banyak juga tamu yang di luar jam kerja. Dan begini juga, kalau saya sebut ada izin apa segala itu juga nggak kaku. Kemarin misalnya mahasiswa ISBI ya, Institut Seni Budaya Bandung itu tidak ada begitu. Kebetulan mereka di Jakarta berkunjung ke tempat lain, ke sini juga kita terima juga, kita layani juga. Mendadak juga boleh ya? Iya, tapi kan bukan mentang-mentang boleh lalu semuanya jadi mendadak. Nanti kalau pas bentrok dengan acara lain ya. Kayak hari ini kan ada itu ada rombongan anak-anak TK, nanti ada lagi ya anak SMA, kalian datang meskipun hanya berempat nanti di sini. Nah kalau nggak terkoordinir kan nanti bentrok malah nggak efektif jadi, kecuali yang perorangan tadi ya. Gitu. Terus kalau untuk dana ini udah disupport sama pemerintah atau sendiri Pak? Sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Jadi sejak tahun 79-an lah ya, setelah berhentinya subsidi dari DKI pada tahun 78 sekitar itu, disubsidi sejak tahun 75 yang tadi diresmikan itu, sinematik itu dikelola secara mandiri oleh masyarakat film. Meskipun modal awalnya tentu adalah dari subsidi yang masih tersimpan dan tersisa itu. Nah itu dikembangkan, dikelola sedemikian rupa, termasuk kemudian ketika tahun 94 manajemennya di bawah yayasan, namanya Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, Cinematek mendapat semacam hak pengelolaan dari yayasan itu, karena yayasan itu kemudian mendapat hak pengelolaan gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, salah satu tugas yayasan adalah menghidupi, mengelola dan memanajemeni Cinematek Indonesia. Jadi dari sana kalau pembiayaan hari-hari gitu. Yang terakhir nih Pak, kedepannya gimana nih harapannya untuk sinematik Indonesia biar seluloid itu masih terus terawat gitu? Sebenarnya yang berharap adalah masyarakat. Sekarang misalnya kayak harapanmu bagaimana coba? Misalnya nanti saya akan menjawab lah pertanyaanmu itu. Tapi misalnya kayak harapan mahasiswa kayak kamu ya, harapan teman-teman ini, kira-kira sinematik tuh kayak apa mestinya setelah kalian melihat-lihat itu? Coba. Saya gimana ya? Mungkin belum banyak yang tahu ya Pak. Di sini saya juga kebetulan juga waktu itu lihat-lihat di YouTube ternyata ada Cinematic Indonesia kayak ini nyimpen seluloid film. Mungkin perlu ini lagi ya promosi ya. Iya, promosi lagi. Oke, itu. Terus kalau soal tempatnya film-film yang disimpan menurut kamu gimana? Ke depan bagusnya.
masih terus dirawat ya. Ya terus dirawat ya terus ya enggak saya pengen pendapat kamu kan tadi kamu nanya ya kan kedepannya harapannya bagaimana, justru saya mau balik bertanya nih, kalau harapan orang mahasiswa kayak kamu yang punya kebutuhan tadi kan saya baru tahu nih. Oke, tadi dijawab. Yang pertama supaya lebih populer lah, karena ternyata belum banyak yang tahu. Saya tahunya aja dari YouTube kan gitu kan, kamu kan. Nah kedua harapannya ya semoga ini diteruskan merawat film, menyimpan dan sebagainya kan gitu. Terus apa lagi? Ayo harapannya. Bingung deh Pak. Iya. Ya kalau sebenarnya sama lah, harapan kita adalah Cinematheque ini bisa memenuhi keinginan dari generasi muda maupun generasi tua, anak sekolah, mahasiswa dan sebagainya untuk bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber penelitian, sumber studi, sumber apresiasi yang berkaitan dengan film, ya kan? Kenapa itu perlu ditindaklanjuti atau kedepannya lebih baik atau lebih memadai? Karena memang faktanya sangat dibutuhkan kan gitu, sangat dibutuhkan dan ini penting ya, apalagi Cinematheque ini memang yang pertama di Asia Tenggara didirikan dan sampai hari ini masih satu-satunya di Indonesia lah ya yang resmi itu, sehingga kedepannya tentu ingin fasilitasnya lebih nyaman, akses lebih mudah dan lebih teratur dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah dari pengarsipan yang di dalamnya situ kan ada undang-undang tentang hak kekayaan intelektual, ada hak cipta dan sebagainya. Nah, berikutnya tentu saja ya makin maju. Dan yang tidak kalah penting adalah ini semua berkaitan dengan masalah SDM. Kan Anda lihat tadi karyawan kita cuma dikit, ya kan berapa tadi? Yang saya cuma itu merawat film hanya 2 orang, sementara yang dirawat itu lebih dari 2.700 film tuh di dalam gedung tadi. Kan bahkan kalau dengan film-film dokumenter dan yang lain-lain itu ada 5.000-an. Setiap hari kan kalian tadi kan lihat, setiap hari mereka kan merawat film. Nah satu film itu berarti hanya kebagian dirawat bisa jadi 6 bulan sekali atau setahun sekali kan gitu kan. Sehingga itu untuk perawatan film menjadi kurang maksimal lah. Nah kalau film kurang dirawat maka dia akan hancur, cepat aus. Karena film itu usianya nggak jauh dari 50 tahun sampai 100 tahun, film seluloid itu. Nah sehingga masalah SDM ini juga kedepannya perlu lebih kita perhatikan. Tetapi kan itu harapan-harapan, itu kan keinginan-keinginan yang ada pepatah, jangan besar pasak daripada tiang. Jangan berhalusinasi tetapi tidak menginjak bumi, kan gitu. Nah, tadi saya bilang Cinematheque ini diselenggarakan secara independen mandiri oleh masyarakat film dengan sumber-sumber dana yang tadi sudah kita sebutkan, sehingga keinginan-keinginan itu akan kita wujudkan di dalam konteks yang terukur dan terbatas. Gitulah kira-kira. Apalagi, nah, nggak apa-apa, nanya yang lain juga boleh, mumpung itu. Ini nggak ada rencana mau merekrut lagi Pak untuk ngurus ini film, kan cuma berdua doang. Gini, kalau keinginan udah sekian tahun yang lalu, tapi kalau rencana menjadi tertunda-tunda karena faktor merekrut orang itu selain masalah skill juga masalah kemampuan kita menggaji orang itu berapa. Ketika dia jadi karyawan kan harus dipikirkan bagaimana kekaryawannya itu, misalnya tentang BPJS, tentang pensiun dan sebagainya. Artinya kan upah juga memikirkan UMR, sehingga ketika Cinematheque atau yayasan yang memanajemen ini merasa belum siap untuk itu karena faktor tadi kan ini kan kegiatan nirlaba bukan kegiatan komersial, sehingga tentu saja rencana itu menjadi tertunda-tunda, rencana itu belum bisa dilaksanakan. Tetapi kalau keinginan udah dari awal dulu, karyawan Cinematheque itu 27, sekarang tinggal 9, ya. Gitu. Berarti sendiri ya Pak? Gimana? Ya. Berhenti sendirinya itu? Ya tadi, karena kan tadi ya ada yang pensiun, ada pensiun. Tapi kan logikanya mestinya kalau pensiun ada penggantinya. Kalau ada kekosongan entah karena orang yang meninggal dan sebagainya. Tetapi karena tadi pertimbangan kemampuan kita untuk melayani secara secara standar lah terhadap kekaryawanan belum mampu untuk cepat-cepat, meskipun nanti moga-moga mampu gitu ya, itu rencana-rencana itu menjadi tertunda gitu. Jadi keinginan sudah lama, rencana ada tetapi belum terrealisasi karena faktor-faktor tadi. Gitu. Apalagi
ini nerima film lagi nggak dari luar? Iya, nerima. Masih jadi nerima? Cinematheque itu ya mempunyai koleksi yang demikian banyak itu justru karena adanya kesadaran dari masyarakat film untuk menyimpan filmnya di sini. Ya, itu prinsipnya. Bahkan dari awal juga itu yang dilakukan, kesadaran. Meskipun kesadaran itu juga perlu kita dorong atau kita sosialisasikan atau kita jemput bola lah kasarnya begitu supaya mereka sadar bahwa menyimpan film itu penting loh di Cinematheque untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya terangkan. Nah, bahwa kesadaran itu sekarang dibanding tahun 70, tahun 80 mungkin agak berbeda, apalagi sekarang perawatan film kan digital itu kan merasa bisa dilakukan sendiri di rumah-rumah atau di apa. Nah, itu barangkali yang membuat volume penyerahan film ke Cinematheque kalau dihitung persentase dari produksi film dan film yang diserahkan ke Cinematheque menjadi sangat kecil. Mungkin kesadaran itu, tapi bahwa Cinematheque sendiri terus menerus. Tadi saya bilang Cinematheque itu ya mencari itu termasuk meminta orang menyimpan, bahkan kalau ada di pasaran kita beli fisiknya ya, terus kemudian ada yang menyerahkan, kemudian dan sebagainya itu terus kita lakukan. Itu. Gitu ya. Apalagi? Nggak apa-apa, nanya apa saja soal film. Mumpung dari teman-teman dia mau nanya. Ada mau nanya? Silakan. Lowongan magang nggak, Pak? Tadi udah saya jawab. Kalau magang ya. Kalau magang penelitian bukan lowongan. Cinematheque itu memang menyediakan pelayanan untuk mahasiswa-mahasiswa magang, anak-anak SMK yang PKL, hal-hal semacam itu kan, itu memang sering di sini. Tetapi memang magang di Cinematheque itu sifatnya semata-mata untuk bisa mengenali pengetahuan, ilmu dan keterampilan yang ada di sini kan gitu. Nah, dan karena kemampuan kita juga terbatas dan sebagainya, maka kita perlu bicara dulu, jangan sampai teman-teman yang magang itu, mahasiswa yang magang itu punya bayangan misalnya seperti magang kalau di bank atau dan sebagainya. Itu kita perlu bicara dulu dan ada mungkin pengantar lah dari kampus atau apa sebagainya gitu. Dan itu berdasarkan ajuan dan memang kita batasin ya, artinya sekarang kan kebetulan sedang nggak ada ini. Tapi kalau misalnya yang minta 6 apa kan juga nggak mungkin kita kebanyakan misalnya gitu. Gimana misalnya apa? Dulu Pak. Berarti sekarang lagi nggak ada lowongan magang ya? Iya, magang sekarang sedang nggak ada. Kalau misalnya ada, nih ditempatinnya di mana? Iya, nanti kita pikirkan. Biasanya kan kalau magang yang untuk keperluan seperti itu kan bisa sampai 2 bulan 3 bulan ya. Iya. Nah itu biasanya bulan pertama bisa di lantai 4 mengenali ini, nanti bisa ke lantai 5, bisa juga ke bawah. Kalau jumlahnya lebih dari 2 atau 3, kita pisah, kita rotasi. Karena kan sebenarnya pengertian magang di sini memang untuk bagaimana menggali pengetahuan atau mendapatkan keterampilan yang ada di sini secara maksimal. Sehingga tadi kalau ditanya ditempatkannya di mana, nanti kita atur memang untuk itu gitu. Berarti semuanya dikenalin. Iya. Karena kan tujuan magang sebenarnya itu betul. Gitu, nggak hanya suruh ngetek aja, nggak, apalagi suruh bikin kopi doang, nggak, jangan. Iya, kopi doang. Iya kan, gitu ya.